Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang nonton live Facebook Kang Deddy Mulyadi, Sampurasun. Pada sore hari ini kita sama-sama menjalani rangkaian ibadah puasa hari yang kedua. Dalam suasana kita harus berpuasa menurut dua hal. Pertama, puasa berdasarkan kaidah syariat yang diatur dalam ajaran Islam. Yang kedua, kita juga berpuasa untuk bisa melewati badai virus corona. Ketika kita bicara tentang kaidah berpuasa, itu artinya mentafakurkan seluruh ragawi dan batini. Seluruh ragawinya ditafakurkan untuk tidak melakukan hal-hal yang biasa dilakukan. Tidak melakukan makan, tidak melakukan minum, tidak melakukan kegiatan-kegiatan ragawi lainnya yang dilarang dalam kaidah berpuasa. Nggak usah disebutin satu-satunya, semuanya sudah pada pinter. Kemudian juga menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga hidung kita, yang semuanya bermuara pada menjaga hati kita. Siapa hatinya yang terjaga? Yang terjaga itu kalau dalam bahasa Indonesia itu yang senantiasa terbangun. Kalau yang senantiasa terbangun itu yang senantiasa ingat. Yang senantiasa ingat itu orang Jawa bilang, orang Sunda bilang yang eling. Yang senantiasa terjaga, yang senantiasa teringat, yang senantiasa terbangun, yang senantiasa eling pada siapa? Pada Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh hukum sebab akibat di jagat semesta ini. Memiliki hukum sebab akibat. Karena memiliki hukum sebab akibat, maka dialah penentu segala sesuatu. Karena dialah penentu segala sesuatu, maka kita harus mentaati pada apa yang menjadi ketentuannya. Ketentuannya pada hari ini kita sedang memasuki fase di mana kita menghadapi wabah virus corona. Wabah virus corona itu berdasarkan ketentuannya bisa dihindari dengan cara di rumah saja. Di rumah saja itu tidak berinteraksi dengan siapapun yang berpotensi saling menularkan. Ataupun kalau bersama seperti saya sore hari ini senantiasa menjaga jarak. Social distancing lah, saya itu bahasa orang sananya, orang WHO-nya kali. Menjaga jarak dan menggunakan masker. Tapi karena lagi ngomong kalau pakai masker perasaan susah. Kang Budi kalau nyanyi pakai masker kan susah juga, harus dibuka maskernya. Tetapi kita sudah dua-duanya negatif kok. Nah, menjaga jarak, menggunakan masker. Setelah itu apa? Diawali dengan apa? Tangannya harus senantiasa bersih. Kalau kita yang berpuasa ini sebaiknya itu bukan hanya tangan, seluruh tubuhnya. Tiluhur sausa pramut, handap, sahibas dampal. Bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Senantiasa kesuciannya terjaga. Nah, kaidah kebersihan sekarang menjadi kaidah yang sangat penting. Karena apa? Karena virusnya itu tidak bisa berkembang atau menular pada kita manakala tangan kita senantiasa bersih, dicuci dengan sabun. Kemudian sekarang istilahnya desinfektan. Tetapi ingat bahwa itu dibersihkan untuk membersihkan lingkungan kita. Sabun mencuci tangan kita. Jangan suka berpikir juga karena virusnya ada di dalam tubuh kita, lantas sabunnya diminum.
atau desinfektannya diminum lah, nggak bisa. Kaidahnya juga berbeda. Apa sih yang menyebabkan kita harus menghadapi penyakit ini? Ada satu yang dilupakan oleh kita, yaitu kita melakukan sesuatu tidak berdasarkan asmanya. Berdasarkan asmanya bagaimana? Kan selalu menyebut nama Allah dalam setiap waktu. Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap hal. Mungkin hanya sampai di lisan. Tetapi tidak dalam bentuk perbuatan. Makannya tidak atas nama asma. Sehingga makanan kita makanan-makanan yang berasma. Yang di dalamnya ada nilai-nilai ilahiyah. Dijaga kebersihannya. Dijaga kehalalannya. Kemudian sumber makanannya tidak atas nama asma. Kebijakan kehidupan keseharian kita tidak atas nama asma. Semuanya didorong oleh sebuah keinginan kita untuk memuaskan sesuatu hawa nafsu yang di dalam diri kita yang tidak pernah puas sampai kapanpun. Sehingga karena atas nama asma ini kita ditinggalkan, bisa jadi akhirnya kita berhadapan dengan virus corona yang sangat pandai, yang bisa menaklukkan seluruh manusia di muka bumi hari ini. Tetapi di balik itu juga kita harus memahami, ada hikmah besar. Apa hikmah besarnya? Mulut kita jadi tertutup sekarang, nggak ngomong aja. Tetapi tangan kita ngomong terus di media sosial. Kemudian orang menjaga jarak satu sama lain, tidak culamitan sekarang. Apalagi langit mulai membiru karena polusi asap semakin menurun. Kendaraan tidak terlalu lalu lalang, tidak terlalu karena sekarang masih juga di jalan raya. Industri banyak yang off sehingga cerobong asapnya tidak lagi ngepul. Kemudian sungai-sungai mungkin bisa jadi mulai jernih. Hutan-hutan sekarang mulai hijau. Kemudian apalagi binatang-binatang mulai bertelur. Bisa jadi es di kutub tidak terlalu mencair seperti kemarin. Sehingga umur bumi menjadi bertambah. Bukan berarti kita sangat gembira dengan corona, tidak sama sekali. Artinya setelah corona tidak ada, mari kita rubah pola hidup kita. Mari kita hentikan pencemaran udara, mari kita hentikan pencemaran air, mari kita hentikan pencemaran tanah, mari kita hentikan pencemaran seluruh alam raya ini. Dicemar oleh pestisida, dicemar oleh cerobong asap, bahkan dicemari oleh ucapan-ucapan kita yang tidak sesuai dengan asmanya. Sehingga saya pernah dulu nulis lagu, judulnya atas nama asma. Mari kita bangun negeri ini semuanya berdasarkan asma. Kalau negeri ini dibangun didasarkan asma, maka seluruh pembangunannya akan senantiasa berjalan sesuai dengan sunatullahnya. Sesuai dengan kaidah hukum alamnya. Sesuai dengan kaidah kausalitasnya. Sehingga hentikan penebangan gunung. Hentikan pencemaran sungai. Hentikan pencemaran laut. Hentikan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Karena pada akhirnya semuanya menjadi sia-sia ketika wabah bencana melanda. Atas nama asma untuk kita semua. Dengan asma yang menguasai semesta, hujan mengalir, merintih sedih, terjatuh. Menyapa hamparan tanah tak bernyawa, berlari terburu, jatuh tanpa daya. Di balik congkaknya dinding baja, di balik congkaknya dinding
baja tak berongga. Matahari menangis pilu, menembus cakrawala, tak berudara. Selamat sore Nusantara, izinkan aku mengenang indah lautmu. Ingin aku bertobat, mencium bau tanahmu, terlelap dalam kepedihan gunung dan gundang matahari. Usapa indahnya bulan, mengadu pada bintang di langit tak berjendela. Dengan asma yang menguasai semesta, hujan mengalir, merintih sepi, terjatuh, menyapa hamparan tanah tak bernyawa, berlari terburu, jatuh tanpa daya. Di balik congkaknya dinding baja, di balik congkaknya dinding baja tak berongga. Matahari menangis pilu, menembus cakrawala, tak berudara. Selamat sore Nusantara, izinkan aku mengenang indah lautmu. Ingin aku bertobat, mencium bau tanahmu, terlelap dalam kepedihan gunung dan gundah matahari. Usapa indahnya bulan, mengadu pada bintang di langit tak berjendela.